Malah kata Aki, oh mahal ini mah, berapa 50.000? Aku mah bukan 50.000, 250 bilahnya doang. Bisa bilahnya doang. Dari mana? Bukan Aki sombong gitu ya. Ya, jadi belum ada variasi naga gitu ya, macan. Jadi yang pertama kali buat motif-motif tuh Aki gitu. Ya, bisa dibilang begitulah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat abang-abang ya, alhamdulillah nih pada kesempatan hari ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja langsung sama maestro kita ya, sama Ki Dudu ini. Ki, sehat Ki? Ya, alhamdulillah. Nah ini Ki, banyak yang penasaran katanya ya, Ki Dudu tuh kayak gimana, terus cara pembuatannya gimana. Nah kebetulan boleh dijelasin nih, Ki Dudu, cara pembuatan golok ini kayak gimana gitu. Silahkan Ki. Kalau ini mah harus pakai presan. Serangkanya kalau gak dipres gak bakalan lurus kayak gini gitu. Harus pakai pres, pakai apa? Dibakar lah gitu, dibakar lah. Dipres. Ini bisa kayak gini. Ini teh pul tanduk munding ya? Iya, tanduk munding, kebo. Nah, kebo. Nah awalnya itu dipres mungkin ya, terus habis dipres dibakar dulu, terus lalu dipres, ya baru dibikin serangka golok gitu. Baru diukir gitu ya. Baru diukir. Yang pertamanya. Terus tuh awalnya belajar ngukir tuh gimana sih? Kalau belajar cuma lihat-lihat di orang aja, kira-kira tadinya gitu. Nggak ada yang gimana nih mau bisa kayak gini, gurunya dari mana? Bukan Aki sombong gitu ya. Ya guru kemana? Nggak ada yang nggak ada di guru di daerah ini mah gitu. Oh jadi dulu berarti belajarnya teh manual gitu atau tidak ini mah nggak ada dulu mah di sini mah nggak ada yang bisa kayak gini, nggak ada yang nurut siapa-siapa gitu. Jadi dulu mah berarti nggak ada variasi-variasi gitu Ki? Oh masih jauh. Jadi nggak ada kayak gini gitu. Jadi belum ada variasi naga gitu ya, macan. Jadi yang pertama kali buat motif-motif tuh Aki gitu. Ya bisa dibilang begitulah gitu. Dulu mah kan polos ininya, cuma polos gitu. Jadi sekarang mah bisa naga lilit, naga yang timbul kayak yang lurus, yang lilit kayak gini. Ya, itu macam-macam kebutuhan lah masing-masing gitu. Sekarang banyak kan pewayangan gitu ya. Pewayangan. Ya apa yang diminta oleh yang butuh gitu, yang konsumen itu. Nah bisanya dari sana. Dari sana bisanya. Oh ini maunya ini, walaupun belum dikerjain, belum itu, tapi alhamdulillah apa yang dibutuhkan ya cuma segini malah. Udahlah jalan lah gitu. Ya berarti awalnya itu mulai ngukir variasi naga, terus macan, terus pewayangan itu kapan Ki? Kurang lebih hampir 5 tahunan lah. Dari awal belajar tuh 5 tahun. 5 tahun sampai sekarang ini. Ya. Udah 5 tahun lah gitu. Emang pewayangan dari dulu juga udah, tapi belum dikenal lah gitu. Dikenal gitu. Cuma ininya doang, caranya doang. Berarti proses belajarnya itu karena manual, berarti butuh waktu 5 tahun gitu. Ya, kurang lebih itu. Mematangkannya. Mematangkannya ya. Dulu mah kan nggak kayak gini. Nanganya nggak gini, taring-taringnya kan nggak gini gitu. Sekarang mah alhamdulillah bisa dilihat, oh ini mah taringnya, oh ini mah tanduknya gitu. Dulu mah kan nggak, kadang-kadang banyak yang orang-orang yang ngetawain gitu. Oh ini mah gini, kadang-kadang gitu, banyak orang-orang tua yang ngetawain masa ke taringnya gini gitu. Awalnya mah pasti diketawain dulu ya. Tapi jangan marah kita gitu. Itu jadi satu pelajaran lah gitu. Satu ilmu. Daripada punya guru lebih baik dikembangkan ya. Dikembangkan lebih baik kita fokus ke diri kita sendiri gitu kan ya. Harus nerima apa yang salah itu. Jangan sampai sakit hati, apalagi marah gitu.
oh betul ini salah, bisa diperbaiki gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini bisa model macam kayak gini lah gitu. Iya, iya. Dulu mah enggak. Oh mau guru nih ke orang ini, ya siapa yang bisanya dulu mah. Oh, enggak ada. Orang-orang juga pada lihat gitu. Baru bikin kok kamu mah udah bisa kayak gini gitu. Ya, karena belajar sendiri Belajar gitu sendiri. Ya. Enggak ada yang ini harus gini, nah gue sih enggak. Kalau pewayangan sama Ki? Sama semuanya juga. Pewayangan sama gitu ya, belajar sendiri, Belajar mungkin sendiri. ukir, mungkin belajar. Kalau pewayangan kan udah ada contoh lihatnya ya, sepertinya gitu. Dari golek mungkin ya? Ya mungkin pewayangan. Tapi Dari kalau gini mah nggak ada buktinya kan? Iya, nggak ada naga mah nggak ada buktinya gitu. Jadi cuma kira-kira aja gitu. Tapi kata-kata orang ya udahlah cukup lah gitu. Cukup. Ya. Kalau bisa perbaiki lagi, lebih mantapkan lagi. Ya saya pikirin. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini mah jauh lah lebihnya dari dulu lah gitu. Sampai sekarang berarti masih belajar juga Ki ya? Ya masih terus belajar. Masih terus belajar. Nggak putus. Oh ini udah bisa. Enggak belum, masih merasakan belum bisa lah sampai saat ini mas. Masih terus belajar terus-terusan gitu. Kalau untuk pertama kali bikin golok-golok itu tahun berapa Ki? Kira-kira tahun 99. 99 udah dikenal orang lah gitu. Udah dikenal orang. Dikenal lah gitu. Bikin ini ke si Anu, bikin ini ke si Anu kayak gitu. Oh si Anu mah kayak gitu, si Anu mah kayak gitu. Udah bisa ngebedain mana buatan Aki, mana buatan orang lain. Gitu. Oh udah mulai diperhitungkan mungkin ya. Udah gitu. mulai dilirik orang mungkin. Kalau awal belajar itu tahun berapa Ki? Awal banget belajar bikin golok. Golok mah tahun berapa aja? 90. Tahun 90 baru belajar. Baru belajar sendiri. Sendiri itu teh. Ya biasanya kan orang-orang ngikutin ke orang tua. Nah ini mah enggak gitu. Akhirnya sendiri. Berarti enggak ada turunan gitu. Enggak ada. Orang tua enggak ada bisa kayak gini, enggak ada bertukang gini, bukan gitu. Ini mah asli Tuhan mengasih kemampuan gitu ya. Bisa dibilang bakat lah gitu. Kalau turunan-turunan itu orang tua enggak, kakek juga bukan bikin yang kayak gini gitu. Apalagi orang tua kan tukang dagang. Berarti generasi orang gitu. Ya, berarti generasi pertama kita ini ya. Bisa lah dibilang gitu. Yang pertama gitu. Malah kan dulu mah bisa itu yang paling bagus kan sesoangan. Iya, sesoangan. Sesoangan. Malah dia juga udah bilang sekarang mah kalau udah ada kamu mah, jadi saya merasakan kalah gitu. Kamu bisa macan lah, bisa naga, bisa wayang gitu. Walaupun waktu itu belum pas lah gitu. Jadi orang-orang masih ngetawain lah gitu. Masih ngetawain. Bikin macan kayak gini gitu. Berarti sampai bisa dikenal orang itu 10 tahun kurang lebih ya? Ya, kurang lebih. Kurang lebih 10 tahun baru dikenal sama orang, baru tahu karya Aki itu kayak gimana gitu ya. Lumayan lama juga ya. Lama kalau dihitung 10 tahun gitu. 50-an tahun. Tapi dirasa-rasa dan gak dihitung-hitung sekian tahun. Rasa saya mah rasa Aki mah udah bisa gitu. Padahal sekian puluh tahun mau bisa kayak gitu prosesnya teh. Baru sampai bisa dikenal tuh baru diakui itu 10 tahun belajar mungkin ya. Ngukir-ngukir baru bisa dikenal. Juga bikin alat-alatnya itu kan nggak lihat di orang. Cuma kira-kira aja ini mau bikin ini, bikin dulu alatnya. Bikin dulu pakai kakasnya. Ini pakai ini. Harusnya gimana bikinnya gitu. Gak nyuruh orang. Jadi langsung bikin sendiri gitu. Kecuali pisau atau pisau rautnya atau goloknya itu mah ke orang lain lah gitu. Yang kecil-kecil mah disuruh itu pada gak bisa, gak tahu. Kalau kita kan udah punya kira-kira gitu. Oh kira-kira ini bikinnya pisaunya atau alat pahatnya ini gitu.
Oh berarti jadi kalau misal mau bikin naga, bikin wayang gitu beda-beda alat. Beda-beda alat. Nah sisik ini juga kan dulu belum ada. Kadang-kadang gimana orang itu bisa bikin sisik kayak gini. Gitu. Dan dulu mah kadang-kadang bikin sisik ini pernah pernah buat ini nggak usah ada orang, harus sendiri. Takutnya diketahui orang-orang itu pada ngikutin cara bahannya. Kadang-kadang pada ngintip. Kadang-kadang ngintip gimana cara bikin pahat gitu. Seram prakteknya gimana gitu. Jadi takut ditiru mungkin ya orang-orang kurang lebihnya itu. Tapi zaman sekarang mah ya udah pada tahu semuanya juga gitu. Ya kalau sekarang mah kan banyak banget anak muda juga kan mungkin generasi setelah Ki mungkin kan sekarang pada bisa gitu ya. Kadang-kadang ada orang ini buat apa? Yang dibilangin buat anu, dia dibilangin ke orang lain. Kalau si anu mah si Aki itu bikinnya kayak gini gitu. Ya udah tahu bikin ya benar-benar. Cuma teorinya doang gitu. Nah berarti kan saya juga suka lihat-lihat gitu Ki ya. Perbandingan mungkin karya Aki terus sama yang lain. Nah karya Aki itu terlihat seperti hidup asli gitu. Contohnya seperti ini nih, motifnya motif bulldog gitu ya. Seperti hidup aja nih si bulldog ini, beda sama yang lain gitu tuh. Nah tipsnya gimana nih? Ya, itu mah udah ada dikira-kira sendiri. Pantas enggak? Sekarang di mukanya apa ini bulat, apakah ini tipis, apa lancip, itu kira-kira sendiri aja itu mah, nggak ada apa gitunya. Jadi gimana? Jam terbang mungkin jam terbang mungkin, terus dikira-kira dulu ini seperti enggak atau mendekati enggak aslinya gitu. Terus mungkin dari jam terbang juga mungkin belajarnya sampai bisa mirip seperti ini gitu. Nah ini contohnya nih buat abang-abang ya, kalau pengen lihat aslinya tuh ini seperti bulldog asli, kepala bulldog asli nih, karya dari Ki Dudu nih. Terus ini juga nih kadang-kadang lagi apa itu makhluk itu, hewan itu lagi apa mau dibikinnya. Kalau lagi nganga ya mukanya harus gimana gitu. Lagi ini ya lagi gimana terbuka gitu, kerut-kerutnya gimana gitu. Kadang-kadang di kakinya harus gimana gitu. Jadi diperhitungkan terus diimajinasikan mungkin ya. Iya. Diimajinasikan terus dipraktekkan. Nah untuk prakteknya bagaimana bisa sampai semirip mungkin, itu mungkin butuh jam terbang buat abang-abang ya. Karena ini Aki ini buat belajarnya pun dulu katanya sampai 5 tahun baru bisa mirip. Nah 10 tahun baru mungkin dikenal orang sampai bisa dulu pernah katanya mengirim ke museum Inggris ya. Pernah ngirim ke museum Inggris dulu, pernah Ki Dudu itu ya. Alhamdulillah sudah diakui sama dunia gitu ya, bahkan ke Inggris pun itu luar biasa ya, karena Inggris itu terkenal sama arsitekturnya. Alhamdulillah nih dari putra daerah kita Ki Dudu dulu pernah ngirim karyanya ke museum Inggris buat apa? Inggris, Belanda, Belanda pernah gitu. Belanda kuda semprani, kuda nanti ayam adu nih, ayam adu urang, ayam Bangkok, sanes Bangkok nu hiji dieu nanti Birma mungkin ya, sanes Bangkokna nah daletik tapi jagoan Vietnam atau bukan? Nah Vietnam, iya Birma. Nah ke Vietnam. Oh pernah berarti ke Vietnam motif pernah. Ayam gitu, motif ayam, motif macan. Ke Vietnam pernah ngirim gitu mungkin ya. Kalau ke Belanda itu motif apa gitu? Itu mah ke Belanda macan juga. Motif macan juga. Tapi nggak panjang-panjang, goloknya cuma 20 cm panjangnya, bilahnya itu. Iya.
Dia dikarenakan bawahnya di bawah kapal atas dulu mah kan, Iya. nggak mesti di bawah jarang, belum ada apa namanya kurir-kurir kayak gitu, nah belum ada. Dulu mah emang bener, jadi kalau misalnya dari Vietnam tuh harus kontak langsung kaki gitu ya. Vietnam malah baru 2 tahun sampai sekarang ini. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Oh, baru kirim 2 tahun. Gue kirim 2 tahun, orangnya orang Sumedang. Orang Sumedang, perantaranya mungkin ya. Perantaranya orang Sumedang. Punya golok banyak di rumah. Tapi buatnya buatan orang lain. Orang saya orang Indonesia kok gak punya golok sendiri. Ya, gitu. Jadi bikin dari Aki gitu. Mau punya sendiri. Malah kata Aki, oh mahal ini mah. Berapa? 50.000. Aku mau bukan 50.000. 250 bilahnya doang. Bilahnya doang. Bilahnya doang 250. Sana bapak bilang 50.000 mahal gitu. Saya beli itu bilahnya doang 250. Sekaligus dia bikin 3 kalau salah. Akan bisa bikin 3. Karena mungkin Aki itu bukan ngejual ini ya, bukan ngejual bahan mungkin ya. Iya. Tapi ngejualnya itu emang seninya buat kadang-kadang dianya juga udah menyadari kalau bikin di sini kata bapak udah mahal. Bukan ngejual bahannya. Bahan mentah, kalau bahannya itulah seberapa. Tapi ilmunya. Betul. Ilmunya gitu. Ilmunya yang mahal itu. Karena kan tadi juga kan kata Ki Dudu juga belajarnya itu 5 tahun. Terus pematangannya itu 10 tahun. Sampai sekarang pun masih belajar juga Ki Dudu. Kayaknya alhamdulillah ya. Sampai bisa bikin seperti ini ya. Luar biasa sekali karyanya ya. Karena ini udah tidak bisa diragukan lagi. Mungkin udah puluhan tahun Ki ya. Saya belum lahir pun. Belum lahir. Aki udah belajar. Lupa, bener. Ini anak-anak ini mah sudah dibilang anak bungsu gitu lah. Anak bungsu ini teh bukan anak cikal kalau anak saya pribadi gitu. Jadi baru tahu sekarang kan gitu. Dari dulu gitu. Dari remaja mungkin ya. Dari remaja. Udah berumah tangga kalau udah masih muda mah. Ya orang pemalas. Orang pemalas lah. Orang-orang mau pada kemana usaha gimana ya cuma main gitu. Masih muda mungkin ya masih gitu. Muda itu malah namanya usaha udah berumah tangga. Dikejar kebutuhan tuh mah. Dikejar kebutuhan ya. Nah seperti itu buat abang-abangku ya. Ki Dudu itu prosesnya beliau belajarnya seperti apa, kenapa bisa karyanya itu luar biasa sekali ya sampai dikenal Museum Inggris tuh langsung ngontek ke Ki Dudu, Vietnam, Belanda pun, karena ya ilmu itu mahal ya, ilmu mahal dan nggak bisa instan Kang ya, nggak bisa instan gitu buat abang-abang ya. Terima kasih nih buat abang-abang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain juga seputar pergolokan atau yang lainnya, boleh tinggal komen-komen aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bila.